sehat selalu ya. Masih musim hujan nih, harus benar-benar jaga kesehatan biar kita jadi fit terus, oke? Nah, Sobat Bulog, di episode kali ini Jasmine mau ngajak ngobrol-ngobrol tentang proses rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 ini. Jadi Sobat Bulog ingat nggak sih, pada tahun 2022 Perumulog menjadi salah satu perusahaan yang mengikuti seleksi bersama BUMN. Nah, seleksi bersama BUMN itu apa? Rekrutmen bersama BUMN 2022 merupakan upaya Kementerian BUMN melalui FHCI untuk mencari dan mendapatkan serta mengembangkan kapabilitas putra-putri terbaik bangsa Indonesia melalui sistem perekrutan yang lebih terbuka. Selain itu, memberikan peluang yang sama bagi semua kalangan yang mencakup umum, disabilitas, dan putra-putri kawasan Indonesia Timur. Lebih dari 2.700 lowongan kerja di lebih dari 40 BUMN Group di berbagai klaster industri tersedia dalam program rekrutmen bersama BUMN 2022 untuk reguler. Nah, untuk tahu lebih lanjut gimana sih proses FHCI-nya nih, proses seleksi bersamanya nih melalui FHCI tadi, pada episode Bujang Kasep kali ini telah Jasmine hadirkan nih, spesial banget nih, narasumber kita, karyawan Perumulog yang berhasil lolos mengikuti rekrutmen bersama tahun 2022 ini. Yeay, kita sambut aja langsung ya, ada Kang Rahmat dan Teh Hani. Wilujeng Sumping Kang Rahmat, Teh Hani di Perumulogan Wiljabar. Terima kasih. Oke nih, Sobat Bulog baru tahu namanya aja nih, karena tadi Jasmine baru nyebutin namanya Kang Rahmat sama Teh Hani. Tapi boleh nggak sih kalau Sobat Bulog pengen kenal lebih lanjut? Ya. Boleh? Boleh. Oh boleh. Siapa dulu nih, Kang Rahmat dulu atau Teh Hani dulu? Ya, nama saya Rahmat Syaputra, saya dari Aceh. Wow. Kebetulan ikut FHCI kemarin di 2022, lulus di Perumulog dan penempatan sekarang di Kanwil Jabar. Oke. Mas Rahmat dari Aceh, jauh banget ya. Sempet nyangka nggak sih dari Aceh bakalan ke Jabar? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya? Karena pikirannya akan kembali ke wilayahnya masing-masing ya, Teh. tapi udah komitmen lah ya, dimanapun ditempatin oke. Ya, oh, udah komitmen ke mantap. arah situ, jadi ya harus dijalanin lah. Coba sekarang Teh Hani nih, gantian nih. Kalau Teh Hani dari mana? Oke, nama saya Hanifah Juliana, saya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Orang Jawa. Iya, kemarin ikut seleksi FHCI, lulus di Perumulog, penempatan di UB Industri Regional 1 Bandung. Kang Rahmat sama Teh Hani kan ini penerimaannya melalui FHCI ya waktu itu kemarin ya. Boleh diceritain nggak sih tahu FHCI itu dari mana? Tahu ada lowongan, ada rekrutmen bersama itu dari mana sih? Siapa dulu nih? Siapa duluan ya? Ladies first. Ya, Oke. ladies first. Kalau saya sih taunya itu awal dari Instagram. Terus banyak teman-teman juga yang emang cari loker kan, baru lulus. Terus banyak yang share-share di grup gitu. Nah, akhirnya awal ikutin FHCI itu dari Instagram. Oke, Teh Hani dari Instagram ya Sobat Bulog. Jadi pantengin terus Instagram dari Kementerian BUMN, FHCI, Perumulog pastinya, karena semua rekrutmen itu pasti akan diinfokan melalui sosial media kami. Kalau Kang Rahmat nih? FHCI kalau saya itu dari ya media sosial Instagram, tapi awalnya kan ini kan FHCI udah yang kedua ya. Iya. Jadi saya udah notice yang pertama, terus yang kedua nyari-nyari info, dan FHCI rupanya membuka lagi rekrutmen ya, jadinya ikut lagi deh. Oh, jadi Kang Rahmat udah pernah ikut FHCI yang Udah, pertama? udah. Tapi belum ini ya, Ya, waktu itu ya, belum rezekinya ya. Nah, iya. kali ini coba lagi ya. Coba lagi. Wah, menarik banget nih Sobat Bulog. Jadi kalian jangan patah semangat ya. Kalau barangkali kalian nih tahap 1 belum lolos, tahap 2 belum lolos, siapa tahu nanti ada lagi. Kita ini nih bahas bareng-bareng nih, apa sih tipsnya ini kenapa Kang Rahmat sama Teh Hani tuh bisa lolos rekrutmen bersama FHCI kemarin. Kang Rahmat nih, boleh nggak sih diinfokan kemarin itu proses seleksi FHCI itu apa aja sih gitu, dari awal tahapan pendaftarannya tuh gimana gitu. Iya, aku kan dari Aceh nih Teh, jadi semuanya itu Zoom ya. Oh iya. Melalui online, jadi kita ketemunya online juga, tesnya juga online. Terus untuk kesehatannya baru tes kesehatan MCU, medical cepat akhir, itu baru ada di Medan. Oke. Jadi baru di situ. Tapi kalau untuk proses pendaftarannya sendiri, apa aja sih yang di dalam FHCI-nya itu, di dalam proses perekrutmennya bersamanya gitu? Tesnya apa aja? Terus kalau nggak salah nih Jasmine dengar kita bisa milih lebih dari satu perusahaan ya? Ya, kita bisa milih 3 perusahaan gitu. Oke. Rekrutmennya.
tesnya apa aja nih Teh Hani? Mungkin mau sharing? Kalau tesnya itu dari awal tuh ada seleksi administrasi yang pertama. Waktu seleksi administrasi itu kita ya biasa upload ijazah dan lain-lain, sertifikat, bahasa. Terus ya kayak sertifikat penunjang kayak gitu. Terus kalau di aplikasinya itu kita milih 3 perusahaan yang sesuai dengan jurusan. Jadi awal kita masukinnya itu masukin kayak identitas, jurusan kayak gitu. Terus habis itu keluarlah kayak apa ya yang relate lah sama jurusan kita gitu. Perusahaan-perusahaan yang sesuai sama jurusan. Terus akhirnya kita milih itu lebih dari satu, sorry. Gitu. Milih 3. Milih 3. Dan Perumbulok jadi pilihan pertama. Oh iya. Pilihan pertama. Jadi itu mungkin salah satu tips juga ya kalau memang kita mau Iya. gitu. Mungkin ada passing grade-nya juga kali ya kayak SBMPTN kan. Iya. Betul. Oke. Kan nanti ada seleksi tes tulis 2 kali kan, ada TKD sama TKB. Nah, dari TKD dan TKB itu nanti di rank lagi nilai kita tuh masuk di perusahaan yang mana kayak gitu. Berarti relate ya sama jurusan Teh Hani ya. Teh Hani sekarang penempatan di mana nih ngomong-ngomong? Iya, di UB Industri Regional 1 Bandung. Kalau background pendidikan Teh Hani? Teknik mesin. Wah, berarti relate lah ya itu Iya, ya. relate. Nah, jadi mudah-mudahan ilmu yang udah di ini ya. Iya, Udah udah ditempuh, dipelajari Nah. bisa lah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan kita tercinta. Kalau Kang Rahmat nih, Ya. Penempatan di mana? Di Kanwil Jabar di akuntansi. di akuntansi background dulu kuliahnya? Di S1 akuntansi. Oh, akuntansi juga jadi relate ya. Relate, Iya, sesuai. Oke. Terus apa lagi nih? Apa lagi sih? Kan tadi tesnya ada berapa sih? Ada 4 kalau nggak salah tahapannya. Yang pertama kan tes admin. Tes admin itu nanti ada seleksi, diseleksi lagi untuk masuk TKD. Dari TKD diseleksi lagi untuk masuk TKB. admin, TKD, TKB, Terus diseleksi lagi untuk masuk di tes psikotes. psikotes. Oh, Iya. psikotes baru di akhir ya. Sorry, Ya, psikotes psikotes itu ada termasuk di beberapa. TKB. Jadi Oh. tahapan dari TKB itu TKB. ada beberapa gitu. Jadi kan Jadi- setiap perusahaan beda-beda juga. Kalau keseluruhannya itu TKD, TKB, sama Tes kesehatan. tes kesehatan, medical check up. Jadi di TKB itu ada beberapa part-partnya lagi gitu. Bener nggak sih kalau kita tuh kalau di tes itu tuh ada tentang core value akhlak BUMN itu dibahas gitu tentang Iya, tapi nggak secara langsung gitu. Jadi diwawancara. Jadi pertama kita isi tulisan gitu kayak esai yang dikirim langsung ke psikolognya. Terus habis itu setelah kita isi besoknya kalau nggak salah, ya besoknya kita diwawancara sama psikolog. ini kan semua prosesnya dari awal sampai akhir tuh online semua ya. Sempat nemuin kendala nggak sih atau ketakutan ini rekrutmennya gimana ya kalau online semua gitu? Kalau tahapannya online, apa aja nih mungkin boleh diceritain keresahan ya yang dirasakan waktu rekrutmen itu tuh secara online. Wawancara ya, kalau ngadapin wawancara begitu kita online gitu, kita kan nggak dapat yang kayak emosional di wawancaranya, jadi kita nggak berkembang dalam penceritaan. Jadi hal-hal yang gitu sih Teh, belum lagi yang kalau jaringannya keganggu ya Itu gitulah tuh, sih. Paling buat moodnya berubah gitu sih biasanya. Iya. Kalau wawancara tuh ada berapa tahapan wawancara sih? Kalau wawancara ada 2, wawancara psikolog itu online, wawancara User. sama User. user itu saya langsung. Offline. Kalau Kang Rahmat? Saya online. Oh, online. Berarti memang ada beberapa ya, ada Iya. wawancara tuh memang ada yang online. Berarti Kang Rahmat tuh kalau Jasmine simpulin online semua dari awal sampai Online akhir? semua. Wah, ini salah satu karyawan yang lolos Online. nih. Produk online Produk semua dari online. awal Download sampai akhir. Jadi kerjanya online juga dulu. Online. Kalau Teh Hani mah sempat di sini ya. Gimana? Teh Hani wawancara user di sini ya. Wawancara usernya di Kanwil Jatim. Oh kan Jatim, Iya. wah sempat nyangka nggak sih bakalan ditempatin di Kanwil Jabar? Enggak. Enggak ya sama sih, saya juga enggak. Padahal kita sama-sama orang Jawa. Iya. Ternyata pas tahu, oh ternyata kita di tempat penempatannya bukan di tempat asal kita daftar. Betul. Tapi Tahu-tahu Bandung ya kan. Kaget. tapi itulah namanya kita harus komitmen sama apa yang kita pilih ya enggak? Betul. Iya mantap Setuju. banget nih. Terus setelah bergabung jadi keluarga besar Perumbulok apa nih yang dirasain nih? Seneng sih. Ya seneng sih. Seneng. Banget sih. Banget. Terus kebetulan kultur kerja di Kanwil Bulog juga asik ya Teh ya. Dalam artian juga ngajarin cara kerja dengan yang apa ya bahasanya ya? Sesuai lah, apa sih korporatif, apa sih gitulah, baik lah gitu sih. Nah, kalau Teh Hani nih, Yang pasti seneng ya. Terus juga apa ya?
pasti kan punya pikiran-pikiran sendiri ya sebelum masuk kan pasti punya bayangan aduh ntar gimana ya kayak gitu. Ternyata ya nggak terbukti gitu. Ketika udah masuk ya memang apa ya kayak ngerangkul lah intinya kalau bahasanya gitu kayak ngerangkul gitu loh, nggak yang dibiarin sendiri. Kalau di swasta kan beda ya. Kalau swasta kan kayak apa yang kita punya kita harus tunjukin ke mereka gitu. Nah kalau di sini kan kayak sebaliknya. Kekeluargaannya gitu. ya. Iya, kekeluargaan kan nggak ada. Kalau di Nah, sini ini kan. sobat bulog yang nonton nih masih pasti mereka makin kepengen nih. Aku juga pengen dong jadi karyawan urun bulog gitu. Oh iya harus mau. Oke, nah ini tadi udah nih dibahas bagaimana tahapan rekrutmennya, terus setelah berhasil gimana perasaannya, senang lah gitu. Terus ada nggak ini nih yang mau di share ke sobat bulog nih tentang tips? Minta tolong di share tipsnya dong, kemarin tuh yang bikin kalian berhasil lolos tuh apa sih yang kalian siapin gitu? Kang Rahmat juga nih kan sempat gagal yang sempat belum berhasil kan yang pertama itu. Nah terus untuk nyiapin itu tuh apa aja nih tipsnya? Sebenarnya kayak kebanyakan sih, tapi dari pengalaman yang pertama itu yang harus didalemin kan bidang, terus yang umum itu harus diluaskan, jadi yang spesifik harus didalami, yang umum itu harus lebih luas. Jadi proses ujian ini kan ada beberapa tahap ya Teh ya. Jadi kita bisa ya biarpun di luar pengetahuan kita bisa pernah tahu sih apa sih itu sebenarnya contoh-contoh soalnya seperti itu. Jadi lebih banyak Berlatih lah ya. Jadi sobat bulog nih yang lagi nungguin kapan sih buka lagi gitu, kapan sih ada seleksi bersama BUMN lagi. Nah mumpung belum diumumin nih, sambil dipantengin terus sosial medianya, sambil disiapin juga kitanya. Ya betul. Kata Hani nih apa nih yang mau di-share? Kalau pengalaman aku ya latihan soal sih buat TKD. Sebenarnya soalnya tuh nggak susah, tapi butuh Luas. logika yang cepet Iya, gitu loh. benar. Jadi kita Di waktu ya? sekali baca di waktu. Jadi sekali baca soal kita harus langsung ngeh Jawab. gitu, langsung jawab, langsung hitung, langsung gitu. Karena kan banyak logika sama hitungan kan kalau dari soal itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena jurusan yang berbeda-beda mungkin beda gitu, saya nggak tahu ya. Terus juga kalau untuk waktu tes TKB, terutama di tes psikolog itu persiapin mental sih, karena itu panjang dari pagi Iya. sampai sore. Oh, mantep banget. Iya. Dari pagi sampai sore itu di depan laptop Terus. jaringan harus lancar. Iya. Iya. Wow, itu sobat bulog dicatat lagi. Ya itu sih. Terus juga di seleksi admin tuh juga menentukan ya. Jadi di seleksi administrasi itu kalau yang dari angkatan yang aku kenal ya, teman-teman aku kebanyakan tuh mereka semua punya pengalaman kerja. Jadi apa ya, siapin sesuatu yang menarik lah gitu. Oke. Jangan yang standar kayak misalnya kita fresh graduate nih, minimal ya ada apa ya, sertifikat ikut organisasi Oke. mungkin, Ya, bahasa sertifikasi. TOEFL itu juga itu penting sih. Penunjangnya ya, Penunjang, penunjang. skill, benar. Itu ya itu sih kayak pengalaman kerja, pengalaman organisasi, sertifikat bahasa, terus mungkin magang juga. Jadi itu semua yang kita apply di website itu untuk yang kita isi di administrasi itu nanti bakalan ditanyain di user gitu. Oke, jadi bahan ya. Iya benar, dan itu semuanya diulik sama mereka gitu. Wow. Jadi kalau bisa ya persiapkan yang matang gitu. Jadi seenggaknya kalau sampai alhamdulillah gitu ya, sampai user gitu ya, seenggaknya kita bisa ngobrol lah sama beliau gitu. Apa sih itu, kita punya value apa sih gitu. Berarti yang kita apply, yang kita tulis semua di CV itu benar-benar harus kita pahami ya. Betul, Harus kita betul. pahami karena itu akan dibahas waktu wawancara user. Oke, jadi itu satu lagi nih tipsnya nih sobat bulog. Jadi kalau Jasmine boleh rangkum nih, tips-tips dari Kang Rahmat sama Teh Hani, yang pertama siapin diri pasti ya, siapin diri, pantengin terus sosial medianya nih, sosial medianya dari forum bulog atau perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan, terus dari Kementerian BUMN juga dari FHCI, karena pasti akan diposting di sosial media ya kan ya. Nah, terus yang kedua siapin diri dengan latihan terus soal-soal yang pernah Coba. nah, pokoknya dipelajari latihan terus sebelumnya. itu. Latihan terus soal-soal yang pernah keluar di perekrutan sebelum-sebelumnya. Iya, Jadi kan kita buat referensi juga ya. Iya. Terus yang ketiga, pahami betul-betul apa yang kita tulis gitu di kurikulum vitae gitu. Jadi kita paham dengan CV kita, sehingga ketika sampai tahap wawancara user kita bisa benar-benar menjelaskan siapa diri kita gitu kali ya. Oke. Terus yang nggak kalah penting nih, siapin, kalau memang masih online ya,
siapin jaringan terus yang stabil ya, karena waktu wawancara psikotes tuh kan dari pagi sampai Iya, sore. sore. Luar biasa loh itu. Luar biasa banget Itu loh itu non-stop. Waktu itu Hani di mana nih kalau boleh tahu nih? Di rumah. Di rumah. Kebetulan, Jaringan ya. alhamdulillah stabil ya. Iya, Kalau Kang Rahmat? Ya di rumah Oh, juga. sama juga di rumah ya. Ada terakhir ya, minta doa. Oh benar, yang paling penting. Itu harusnya nomor 1 sih. Iya. Kan nomor 1 tuh baca doa dulu. Iya, Apa itu gimana sih penting Jasmine banget. nih? Iya. Jasmine lupa harusnya nomor 1 persiapin apa dulu? 1 baca doa. Iya. Bismillah dulu. Berdoa dulu. Iya, itu Sobat Bulog. Jadi itu semua tips-tips dari Kang Rahmat dan Teh Hani yang berhasil kita rangkum pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat ya, Iya. bisa diambil nih manfaatnya oleh sobat-sobat Bulog semuanya. Oke Sobat Bulog, kayaknya udah cukup ya. Ada lagi yang mau di-share nggak nih? Cukup sih kayaknya. Cukup. Jadi rangkuman dari Jasmine tadi 4 udah cukup. Ya kurang Udah lebih cukup, lah kurang lebih lah ya. Intinya siapin diri lah ya, siapin diri dengan banyak berlatih dan benar-benar apa ya? Punya bekal yang cukup. Ya, Punya punya bekal bekal yang yang cukup cukup, lah. maksudnya itulah gitu. Dengan kita sering berlatih. Oke Sobat Bulog, episode kali ini udah banyak ya bahasannya tadi sama Teh Hani dan sama Kang Rahmat nih. Untuk bekal Sobat Bulog dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti seleksi bersama BUMN atau seleksi-seleksi masuk ke perusahaan lainnya gitu. Oke, jangan lupa nih tips dari Kang Rahmat dan Teh Hani dicatat. Mudah-mudahan bisa diterapin dan bisa bermanfaat untuk Sobat Bulog semuanya. Oke, selamat bergabung Kang Rahmat dan Teh Hani. Ya, Selamat terima berkarya kasih. di perusahaan kita tercinta. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat Bulog di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and share. See you.